Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Nur Hasanah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih bisa menghirup udara pada hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan tema profesionalisme guru, sosialisasi, dan globalisasi. Nah, saya sendiri Inayatul Maula dengan NIM 2119372 dan rekan saya Diana Mala Amanati dengan NIM 2119208. Kemudian ada Nita Rivita dengan NIM 2119362 dan yang terakhir ada Kholisna Afiati dengan NIM 2119378. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosialisasi dan proses sosialisasi. Nah, menurut Nur Salut, sosialisasi adalah suatu proses ketika individu menerima dan menyesuaikan diri dengan masyarakatnya. Nah, konsep diri atau self-konsep seseorang itu berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain itu terbentuk melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap memahami diri kita dari pandangan orang lain. Nah, yang kedua yaitu ada tahap merasakan adanya penilaian dari orang lain. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap dampak dari penilaian tersebut terhadap dirinya. Nah, kemudian menurut George Herbert Mead, sosialisasi yang dilalui seseorang itu dapat dibedakan melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage. Nah, pada tahap ini anak-anak sudah mulai menirukan hal yang diketahui dari sekelilingnya meskipun belum sempurna. Kemudian yang kedua tahap meniru atau play stage. Nah, pada tahap ini seorang anak mulai menirukan dan mulai terbentuk pemahaman tentang sesuatu yang didapatkan dari sekelilingnya dengan semakin sempurna. Nah, misalnya ia mulai memahami nama dirinya, nama orang tuanya, dan nama anggota keluarga yang lain. Kemudian yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, proses meniru sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang langsung dimainkan sendiri. Kemudian yang keempat, ada tahap penerimaan norma kolektif atau generalist stage. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Kemudian pada poin yang kedua yaitu tentang kesulitan dalam bersosialisasi. Di antaranya yaitu yang pertama ada introvert, yang kedua ada kurangnya rasa percaya diri, yang ketiga lingkungan yang tertutup, yang keempat kemampuan berbahasa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kehidupan masyarakat yang terisolir. Saya Nita Rivita NIM 2119362 akan menjelaskan tentang sektor-sektor globalisasi dan pendidikan dan globalisasi. Yang pertama yaitu sektor-sektor globalisasi. Dalam sektor-sektor globalisasi, ada beberapa bentuk globalisasi yang dapat kita identifikasikan, yaitu seperti globalisasi ekonomi, globalisasi kebudayaan, dan globalisasi politik. Yang pertama yaitu globalisasi ekonomi. Perkembangan globalisasi ekonomi terlihat dengan meningkatnya hubungan saling ketergantungan dan juga memperkuat persaingan antar negara yang tidak hanya bergerak di perdagangan internasional, melainkan juga dalam investasi, finansial, dan produksi. Globalisasi ekonomi sendiri itu ditandai dengan semakin tipisnya batas kegiatan ekonomi atau pasar baik dalam skala nasional maupun regional, tetapi harus bergerak dalam skala internasional yang melibatkan banyak negara.
Yang kedua yaitu globalisasi kebudayaan. Pertumbuhan globalisasi kebudayaan didasari karena informasi dan gambaran dari suatu wilayah dalam pemasaran yang dilakukan telah masuk sebagai sebuah aliran global yang cenderung menipiskan perbedaan budaya antar satu bangsa, wilayah, dan individu. Kekuatan globalisasi kebudayaan ini dapat dibatasi dan diloloskan karena penyebaran sebuah perdagangan itu memerlukan kepekaan terhadap kebudayaan dan praktek sosial pribumi suatu bangsa. Jadi, globalisasi kebudayaan itu merupakan sebuah kekuatan yang mampu meloloskan dan membatasi kekuatan globalisasi. Selanjutnya, globalisasi politik. Globalisasi politik sebagai pengaturan sosial untuk konsentrasi dan penerapan kekuasaan yang dapat menetapkan kendala atas populasi, wilayah, dan aset lainnya, terutama sejauh dimanifestasikan sebagai pertukaran yang dipaksakan dan pengawasan terorganisir, atau militer, polisi, birokrasi, dan lain-lain. Praktek-praktek transformasi institusionalisasi ini sebagai otoritas, regulasi, administrasi, dan diplomasi. Dan sumber daya seperti dukungan elektoral, sumbangan politik, kapasitas untuk redistribusi, hak warganegaraan, dukungan perpajakan, lobby, dan kepatuhan. Selanjutnya, penjelasan yang kedua yaitu pendidikan dan globalisasi. Dalam proses globalisasi tidak terlepas dari suatu perubahan, yaitu perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kaitannya antara globalisasi dan pendidikan menurut Giddens terletak pada lahirnya suatu masyarakat baru. Karena globalisasi ilmu pengetahuan perkembangan dengan pesat yang merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik di dunia ini. Namun demikian, suatu knowledge-based society yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan akan terus-menerus berubah dan merupakan subjek untuk revisi. Hal ini memerlukan apa yang disebutnya sikap refleksif dari manusia, yaitu kemampuan untuk merenungkan mengenai kehidupannya berdasarkan rasio. Untuk itu, pendidikan sangat penting di dalam mewujudkan masyarakat masa depan yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan, proses transmisi serta pengembangan ilmu pengetahuan akan terjadi. Dari globalisasi tersebut, maka akan berpengaruh implikasi atau dampaknya, khususnya terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia, terutama dalam ranah pendidikan, nilai-nilai moral, sosial, politik, budaya, dan kemanusiaan, baik yang bersifat positif maupun negatif, akan sangat besar efeknya yang ditimbul. Ini semua merupakan tantangan, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa, sebagaimana mengemas globalisasi ini sebaiknya mungkin mengambil nilai positifnya dan menghindari sisi negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Holisna Afiati, NIM 2119378. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai persyaratan profesionalisme guru. Standar pendidik dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar pendidik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP Pasal 28, yaitu yang pertama, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana yang dijelaskan pada ayat kedua, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan
diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Yang terakhir, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi profesional, dan yang terakhir, kompetensi sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianah Malamanati, NIM 2119208. Di sini saya akan membahas tentang globalisasi dan tantangan profesionalisme guru. Dalam menjawab tantangan globalisasi, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkarakter handal dan berdaya saing yang tinggi. Untuk mewujudkannya, maka disinilah pendidikan harus menampilkan diri sebagai bagian dari tantangan globalisasi tersebut. Pendidikan ditantang harus mampu mendidik dan menghasilkan para lulusan yang berdaya saing tinggi, bukan justru sebaliknya, mandul dalam menghadapi gempuran berbagai kemajuan dinamika globalisasi tersebut. Beberapa tantangan globalisasi yang harus disikapi guru dengan mengedepankan profesionalisme adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kondisi ini, guru harus bisa menyesuaikan diri dengan responsif, arif, dan bijaksana. 2. Krisis moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Akibat pengaruh iptek dan globalisasi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sangat menunjang tinggi moralitas, kini sudah bergeser seiring dengan pengaruh iptek dan globalisasi. 3. Krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. 4. Krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia. Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa di dunia membutuhkan identitas kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dari warga negara Indonesia. Semangat nasionalisme dibutuhkan untuk tetap eksisnya bangsa dan negara Indonesia. 5. Adanya perdagangan bebas, baik tingkat ASEAN, Asia Pasifik maupun dunia. Dunia pendidikan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam menciptakan SDM yang digambarkan seperti di atas. Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang visioner, kompeten, dan berdedikasi tinggi sehingga mampu membekali peserta didik dengan sejumlah kompetensi guru yang diperlukan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang sedang dan terus bertumbuh. Terima kasih.